Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Golden Job. Film ini mengisahkan bagaimana 5 orang alumni panti asuhan yang dahulunya berandal. Mereka berubah karena bertemu dengan ayah angkat mereka. Kelima bersaudara ini pernah menjadi seorang prajurit militer dan nantinya akan bekerja di sebuah agensi pengamanan. Akan tetapi kesalahan yang terjadi serta membuat mereka harus sama-sama keluar dari agensi tersebut. Berlanjut, mereka berlima menjalani kehidupannya masing-masing. Sampai di mana ketika ada misi untuk mencuri sebuah obat yang akan dikirimkan ke Afrika. Mereka berlima malah menemukan sebuah kepahitan yang tak terduga. Karena salah satu dari saudara mereka malah membuat sebuah kejahatan. Alhasil mereka harus membereskan masalah tersebut. Lantas bagaimana keseruan mereka? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan para pemain utama dalam film ini sedang melakukan sebuah misi. Berawal satpam yang mencoba mengambil kartu akses VIP kepada salah satu tamu dengan cara ditukar dengan kartu parkir. Kemudian seorang bernama Chapter dengan cepatnya berhasil mengubah seluruh data untuk digunakan oleh rekannya yang bernama Leon. Dengan kartu akses tersebut, Leon berhasil masuk ke dalam dengan mudahnya. Tidak hanya itu, ternyata mereka semua dipimpin oleh bos yang bernama The Rice. The Rice mengingatkan untuk tidak melakukan sebuah kesalahan. Ternyata Leon akan menyamar sebagai seorang pianis dalam pertemuan tersebut. Diketahui itu adalah acara pembukaan yang digelar oleh pria yang bernama Marvin. Marvin memiliki sebuah perusahaan farmasi yang cukup mendunia dalam kancah obat-obatan. Hal yang dilakukan oleh kelompok ini akan mengekstrasi atau memindahkan Marvin dari serangan orang yang akan mencelakainya. Berlanjut, ketika Marvin melakukan presentasi. Di atas panggung, tiba-tiba globe yang berukuran besar jatuh dan membuat sebuah lubang besar ke arah basement. Kejadian tersebut pun membuat para pengunjung lari terbirit-birit karena ketakutan. Kemudian, satpam bertugas membawa Marvin ke luar gedung. Tiba-tiba ketika Leon menyusulnya di sana, Marvin sudah tewas beserta anak buah Marvin. Satpam menjelaskan bahwa hal tersebut karena penyerangan anak buah Marvin. Kegagalan mereka akhirnya membuat The Rice marah besar dan memecat satpam karena dinilai telah gagal menyelamatkan Marvin. Akan tetapi anggota yang lain memilih untuk keluar dari agensi The Rice. Itu dilakukan karena ternyata persaudaraan mereka cukup kuat. Diketahui mereka berlima pernah tinggal di sebuah panti asuhan ketika dahulu. Dan inilah film Golden Job. Setelah 5 tahun berlalu, mereka berlima kembali melakukan kesibukannya masing-masing. Termasuk Leon yang memiliki seorang pacar yang menjadi seorang relawan di Afrika dalam misi kemanusiaan. Wanita tersebut bernama Dr. Chow. Leon pun sempat mendatangi Dr. Chow untuk memberikan obat-obatan yang dipesan olehnya. Namun Dr. Chow mengeluhkan bahwa obat yang dibawa oleh Leon sebulan ke depan akan kadaluarsa. Usut punya usut, obat-obatan yang dibutuhkan oleh Dr. Chow cukup langka untuk mendapatkannya. Sehingga Leon berpikir untuk mengajak kembali saudaranya untuk melakukan misi pencurian obat dari pemerintah setempat. Sampai di mana mereka berlima pun akhirnya bertemu kembali. Sangat terlihat keakraban mereka pada saat itu. Leon langsung to the point untuk mengajak para saudaranya untuk mencuri obat-obatan. Karena nantinya pihak yang akan mereka hadapi adalah lembaga intelijen negara. Tanpa berpikir panjang, para saudara yang lain pun setuju untuk membantu Leon. Karena mereka tahu bahwa Leon akan segera melakukan pernikahan dengan Dr. Chow. Tidak hanya itu, ternyata pihak intelijen bekerja sama dengan agensi The Rice. Ketika mereka berbincang, tak lama kemudian datanglah seorang pria paruh baya bernama Kim yang mereka panggil Papa. Papa adalah ayah angkat mereka yang sudah seperti ayah kandung sendiri. Papa sudah mengetahui bahwa Leon telah mengumpulkan mereka semua. Tidak hanya itu, Papa ditemani oleh anak perempuannya yang bernama Lulu.
Berlanjut, mereka pun menghabiskan malam dengan pesta kecil-kecilan. Keesokan harinya, mereka berlima mulai mempersiapkan rencana yang akan mereka lakukan. Scene berpindah, orang yang bertanggung jawab untuk pemindahan obat adalah pria yang bernama Chapter. Chapter lah yang bekerja sama dengan agensi The Rise untuk melakukan pengamanan. Diketahui pemindahan tersebut di Budapest. Chapter mengawasi semuanya dengan menggunakan helikopter miliknya. Berlanjut ke pihak Leon, Bill bertugas membawa mobil dengan membawa beberapa tong sabun. Ketika di titik yang sudah ditentukan, Bill membuat mobil yang dikendarai mengalami tabrakan kecil, serta membuat sabun pun bersimpah ruah ke jalan. Hal tersebut berhasil membuat mobil obat harus memilih jalan yang lain. Dan itu semua adalah rencana dari tim. Setelah truk obat memasuki terowongan, Papa bertugas membuat pengalihan jalan agar mobil yang lain tidak mengambil jalan ke terowongan. Pihak pengamanan mengetahui jika memasuki terowongan, maka radio dan GPS mereka akan mati sementara. Disinilah menjadi kesempatan untuk mengganti mobil tersebut dengan mobil pengalih perhatian yang sebelumnya telah dibayar. Sang supir yang telah dibayar pun dihentikan oleh Chapter karena mengambil jalan yang tidak seharusnya. Setelah sampai di markas, semua tim terkaget karena di dalam truk malah ada sebuah berangkas yang isinya emas dengan jumlah banyak. Tiba-tiba Bill malah marah karena yang lainnya membuka truk tersebut. Hal ini pun menjadi sebuah perdebatan di antara mereka karena rencana sebelumnya tim hanya berniat mencuri sebuah obat-obatan saja. Bill menyebutkan bahwa emas ini untuk dikirimkan ke 3 negara dengan tujuan untuk kudeta politik. Tidak hanya itu, Papa pun menanyakan maksud dari Bill mengapa melakukan hal tersebut. Tidak hanya itu, terungkap pula bahwa orang yang telah mengacaukan di misi pertama adalah Bill dengan menghabisi Marvin serta anak buah Marvin. Tak lama kemudian ternyata The Rise dan komplotannya telah datang, menandakan bahwa Bill telah bekerja sama karena The Rise menyuruh Bill untuk menghabisi keluarganya, sehingga baku tembak pun tidak terelakkan. Apalagi di sini Papa malah tertembak oleh peluru nyasar. Crater dan Leon mencoba untuk menahan mereka semua, sedangkan yang lainnya berupaya untuk melarikan diri terlebih dahulu. Hasil dengan mobil yang seadanya, tim pun berhasil keluar dari gudang. Ketika di perjalanan, Leon mengingatkan kepada Crater untuk tetap tenang. Sedangkan di gudang, Rise dan Bill berhasil mendapatkan emas tersebut. Namun, Bill yang serakah akhirnya menghabisi The Rise dengan beberapa tembakan. Di sisi lain, terjadi kejar-kejaran antara pihak Leon dan anak buah The Rise. Selain itu, Chapter mendapatkan lokasi gudang dan mendapati The Rise yang sudah tak bernyawa. Lanjut, Callum mendapatkan sebuah pertanda buruk karena Papa sudah mulai kehilangan darah yang banyak. Leon terpaksa tertangkap oleh pihak kepolisian setempat. Di sini Leon teringat kembali akan ingatan ketika Papa pertama kali menyelamatkan mereka ketika masuk ke dalam penjara. Papa merubah cara pandang mereka yang asalnya berandal menjadi seseorang yang memiliki cita-citanya masing-masing dengan berbagai pelatihan yang diberikan. Kemudian setelah kejadian tersebut, tim mulai menjalankan hidup masing-masing kembali, termasuk Leon yang telah masuk ke dalam penjara pada saat itu. Singkat cerita, akhirnya Leon telah keluar dari masa hukumannya, dan di sana Callum sudah datang untuk menjemputnya. Ternyata setelah kejadian tersebut, mereka berlima tidak pulang ke Hong Kong. Kemudian Callum membawa Leon ke tempat Crater berada. Crater yang penuh dengan emosi pada saat itu memilih untuk tinggal di tempat yang cukup kumuh. Bahkan memperlihatkan bahwa Crater sangat menunggu kepulangan dari Leon. Selain itu, Callum mengabarkan bahwa Papa saat ini masih hidup, sehingga ingin mengajak mereka berdua untuk mengunjungi Papa. Setelah itu, mereka menuju ke tempat Mouse yang hidup sementara dengan Lulu serta Papa di negara Sakura. Berlanjut, akhirnya mereka kembali bertemu dengan Papa yang kondisinya saat ini sudah semakin tua dan hidup di atas kursi roda. Crater sangat sedih melihat kondisi Papa saat ini. Pada dasarnya, itu diakibatkan karena peluru nyasar yang ditembakkan oleh Crater. Dengan balasan sebuah tamparan, Papa ingin menyadarkan Crater untuk tidak semakin sedih. Setelah itu mereka semua melakukan makan malam untuk berbincang-bincang santai terlebih dahulu. Tak lama kemudian datanglah warlock Jepang yang membawa sebotol sake ke ruang tamu.
Ternyata pengaruh papa di daerah tersebut cukup menguntungkan untuk masyarakat setempat. Keesokan harinya mereka semua menikmati festival yang diadakan oleh Warlock Jepang. Semua sangat menikmati jalannya festival yang sedang diadakan. Bahkan di malam harinya mereka menikmati pemandian air panas bersama sambil berbincang mengenai Bill mengapa melakukan hal tersebut. Carter menjelaskan bahwa sebelumnya Bill memiliki hutang yang sangat banyak. Kemudian Leon menceritakan bahwa Chapter pernah menghubunginya untuk bekerja sama dalam pengembalian emas yang telah dicuri oleh Bill. Leon menyebutkan bahwa sebagai saudaranya Bill sudah seharusnya kita sadarkan. Setelah itu, mereka berempat bersepakat untuk melakukan hal tersebut karena Bill sangat menyukai pameran mobil sehingga itu menjadi informasi bagi mereka untuk mendapatkan lokasi di mana Bill berada. Akhirnya tim mulai membagi tugas untuk menangkap Bill di sana. Akan tetapi Bill ternyata sudah satu langkah lebih depan dan menjebak mereka semua di pameran mobil. Di sisi lain, di tempat kediaman Papa mendapatkan hal yang tak terduga karena ada sebuah ancaman dari anak buah Bill. Tidak hanya itu, ternyata Bill sudah ada di sana. Alih-alih ingin menanyakan mengapa Bill selalu dianaktirikan, tak lama kemudian Warlock Jepang pun datang untuk berkunjung seperti biasa. Karena melihat ada sesuatu yang berbahaya, Warlock Jepang mulai menghajar satu persatu anak buah Bill. Di sisi lain, Leon dan tim mulai bergegas untuk ke tempat Papa. Tapi tidak semudah yang mereka kira karena harus kejar-kejaran terlebih dahulu. Padahal Leon sudah menggunakan mobil sport yang berada di pameran. Kembali lagi ke tempat Papa, sayangnya Warlock Jepang tersebut malah terbunuh oleh Bill dengan menggunakan pistol. Papa kembali memarahi Bill pada saat itu dan mencoba bertahan. Akan tetapi anak buah Bill malah menembak Papa hingga tewas. Tak lama kemudian Lulu datang dengan histeris karena Papa telah tewas pada saat itu. Perasaan Bill di sini sangat campur aduk dan membuat dirinya pergi dari tempat tersebut. Berlanjut, akhirnya Leon dan tim telah sampai ke tempat Papa. Tapi semua itu menjadi momen paling menyedihkan karena melihat Papa mereka telah tewas. Keesokan harinya mereka pun melakukan upacara pemakaman Papa dengan penuh kesedihan. Setelah itu, Moss memberitahu bahwa sebenarnya ia mengetahui lokasi Bill yang berada di Montenegro. Alhasil, Leon dan tim mulai bersiap untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan di Montenegro. Sesampainya di sana, mereka sempat makan malam terlebih dahulu untuk mengenang ruh Papa. Leon menyebutkan bahwa kita akan menjadi saudara sampai akhir. Tanpa diduga ternyata mereka sudah janjian dengan Chapter. Dalam artian, nantinya pihak Chapter akan memfasilitasi Leon dan tim untuk menyergap Bill. Hari di mana mereka akan menangkap Bill pun telah tiba. Ternyata Bill memiliki markas di sebuah pulau kecil dengan penjaga yang sangat banyak di tiap sudutnya. Kali ini Leon akan bergerak dengan kalem, sedangkan Carter dan Moss akan menjadi tim pendahulu untuk membukakan pintu masuk. Saat semuanya mulai tersudutkan, beruntungnya Carter dapat mengembalikan keadaan dengan menggunakan snipernya. Setelah itu Leon dan Callum berhasil menerobos masuk menggunakan mobil mereka. Berlanjut, Callum dan Leon mulai menghabisi satu persatu penjaga yang berada di sana. Termasuk Moss yang telah masuk ke ruang operator telah menemukan keberadaan Bill dan Lulu. Tak lama kemudian, Bill mulai menurunkan prajurit terbaiknya untuk menghadang saudaranya. Berlanjut, akhirnya Carter, Moss, Lion, dan Callum bertemu satu sama lain di dalam gedung untuk menyerang bersama ke titik di mana Bill berada. Setelah itu, Bill yang sudah berada di ruangan emas sudah siap menunggu kedatangan para saudaranya. Diawali Carter yang menyerang, Moss pun langsung membantunya. Begitupun Leon dan Callum langsung masuk ke arena pertempuran. Di sini Leon dan para saudara lainnya beberapa kali harus mendapatkan sebuah tembakan di tubuhnya. Sampai di mana akhirnya mereka berhasil masuk ke ruangan emas. Kemudian Bill yang sudah tersudutkan terpaksa masuk ruangan emas yang anti peluru. Leon mencoba untuk menanyakan mengapa Bill malah membunuh Papa. Bill mencoba untuk menjelaskan semuanya. Akan tetapi Leon yang menilai bahwa Bill sudah tidak ingin memperbaiki dirinya, membuat saudara lainnya menghancurkan secara paksa dan menembak kaki Bill. Leon langsung menodongkan pistolnya.
Akan tetapi para saudara lainnya memberikan kode untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan kemudian langsung Leon berstatement, tujuannya kemari bukan untuk membunuh Bill, akan tetapi untuk memutuskan tali persaudaraan dengan Bill. Kemudian ketika Leon dan yang lainnya mulai bergegas pergi, Bill malah mencuri kesempatan untuk menembak Crater. Alhasil, Crater pun sontak membalas tembakan tersebut. Ternyata di masa lampau, Bill pernah berkata kepada Crater, "Jika aku salah arah, maka kau harus membunuhku." Dalam artian hal tersebut adalah keinginan Bill untuk mati di tangan Crater. Di sini Crater tidak tewas karena ia menggunakan rompi anti peluru. Dan scene terakhir, scene memperlihatkan Leon yang bertemu kembali dengan Dr. Chow. Dan film pun tamat.